Assalamualaikum teman-teman, dapat kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu aja, masak apapun jadi perang. Guys, lanjut. Oke teman-teman, itulah lanjut. Jadi kali ini saya mau bikin rendang nih. Ini rendang daging 10 kilo ya teman-teman. Mantap. Jadi dagingnya nih daging bagian paha. Di sini tuh begini ya dagingnya tuh. Per kiloan, dan ini udah dipotong-potong jadi saya nggak perlu potong lagi teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini saya persiapkan ini bumbu-bumbu dan bahan-bahannya. Baiklah teman-teman, ini bahan-bahan rendangnya dan di sini sudah tersedia. Yang utamanya itu bumbunya ya, ini santan saya dari Kara. Santannya ini kurang lebih 2000 ml dan nanti bisa ditambahkan lagi air 2000 ya, jadi perbandingannya begitulah. Jadi ada santan encernya, ada santan kentalnya. Nah, dianggapnya begitu karena ini di rantau di Jepang ini, jadi nggak mungkin ada kelapa utuh ya, jadi pakai yang Kara aja. Dan ini ada bumbu aromatiknya di sini teman-teman, dan terlihat ini komplit sekali. Ini ada kayu manis, ini kira-kira berapa? 10 gram atau kurang lebih lah. Dan ini ada kapulaga. Nah, ini ada kapulaga ada 15. Dan ini ada cengkeh, dan ini ada bunga lawang, dan ini ada biji pala ya teman-teman. Dan ini ada daun salam nih, ada 20 lembar lebih, dan ini juga ada daun jeruk kurang lebih 20 lembar lebih. Dan ini ada bumbu sari Minang. Nah, jadi tenang teman-teman, walaupun di rantau di Jepang ini ada bumbu ini, jadi enak nih ya. Jadi ini udah komplit sebetulnya, di sini udah ada biji pala segala macam, ketumbar, adas, pokoknya bumbu komplit ini. Jadi ini tambahan untuk bumbu utamanya juga ya teman-teman. Nah, dan selain itu saya juga menggunakan ini seperti biasa. Nah, di sini kadang ada bawang merah ya, mahal, jadi saya pakai bawang bombay warna merah atau bombay merah ya. Jadi mendekati lah. Ini 1 kg bawang merah atau bombay merah, dan ini 200 gram bawang putih ya. Dan ini di sini nggak ada cabai keriting, saya pakai cabai lombok merah, ini kurang lebih 200 gram, dan ini masih kurang ya. Tapi tenang teman-teman, saya akan tambahkan ini. Nah, ini ada di sini ada cabai bubuk. Nah, cabai powder ini bisa ditambahkan. Jadi ini setaranya nanti bisa diperbandingkan ya teman-teman ya. Dan ini juga ada cabai bubuk pedas. Jadi saya nggak ada cabai keriting di sini, jadi pakai cabai bubuk pedas ya. Nah, dan tidak lupa di sini pakai ketumbar juga ya. Ini ketumbar dari desaku. Lalu ini ada lada ya, ladaku dan sedap. Dan ini ada roiko atau penyedap ya, nanti secukupnya. Dan ini ada garam. Nih garam ini nanti saya pakai secukupnya juga. Dan ini ada bumbu rempah yang lain, dan ini serai kurang lebih ini 8 batang udah saya geprek. Dan di sini saya penggunaan jahenya lumayan banyak nih, ada jahe kurang lebih 200 gram udah saya iris, dan lengkoas ini kurang lebih 800 gram ya udah saya iris juga. Dan ini semuanya nanti akan dihaluskan atau di blender masing-masing, ini sama ini juga nanti di blender ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dagingnya yang tadi tuh teman-teman, banyak sekali ya. Sebetulnya mau bikinnya 20 kilo teman-teman, tapi si wajannya nggak muat, jadi saya bikin 10 kilo gitu teman-teman. Oke, saksikan terus prosesnya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Pertama-tama saya akan menghaluskan dulu ini si lengkuasnya teman-teman ya. Jadi lengkuas ini dihaluskan lebih dulu teman-teman, karena banyak, jadi satu persatu ya teman-teman ya. Oke, saya haluskan dulu. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya nih saya siapkan wajan, dan ini wajannya ada 2 ya. Ini yang kecil 1, jadi ini nanti untuk memanaskan si santan ya teman-teman. Dan ini untuk masak bumbunya. Oke, tadi ini lengkuas yang sudah saya parut, saya haluskan ya, mau diparutkan boleh, langsung masukkan dulu ya teman-teman. Tuh ya, begitu ya teman-teman. Dan langkah berikutnya saya akan haluskan jahe ya teman-teman ya.
Baiklah teman-teman, dan ini si jahe ya, yang tadi 200 gram saya haluskan. Wanginya jahe itu ya, wangi sekali teman-teman. Oke. Dan langkah berikutnya saya akan haluskan si bumbu-bumbu dasar yang tadi ya. Oke teman-teman, ini berikutnya saya haluskan bawang merah dan bawang putih. Jadi saya ini beberapa kali menghaluskan teman-teman, karena ini si choppernya kecil. Jadi saya beberapa kali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini si bawang merah maupun bawang putihnya sudah dihaluskan dan dicampurkan kembali ya. Jadi nanti akan ngumpul di wajan ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya haluskan lagi bumbu yang berikutnya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini yang terakhir, ada cabai merah, bawang merah ya sisanya. Dan teman-teman, saya nggak punya daun kunyit, saya tambahkan ini kunyit bubuk ya teman-teman, sedikit ya. Ini 5 gram kalau nggak salah. Jadi ini untuk bau-bau kunyitnya ya teman-teman. Biasanya kan ada daun kunyit ya teman-teman, karena saya nggak punya di sini, lagi pesen belum datang. Jadi bisa alternatif pakai kunyitnya sedikit. Dan ini untuk ke warna juga ya, biar sedikit rada kecoklatan, itu kunyit tuh membawa warna juga ya teman-teman ya, selain dari kelapa dan parut. Oke teman-teman, oke, lanjut saja, ini dihaluskan. Baiklah teman-teman, dan ini bumbu halus yang terakhir saya tambahkan lagi di sini. Tuh, saya campurkan. Oke. Baiklah teman-teman, di sini karena warnanya kurang bagus, jadi saya tambahkan ini cabai bubuk merah ya, kira-kira 100 gram, dan cabai bubuk merah pedas kira-kira 25 gram. Jadi saya ini bikin nggak terlalu pedas ya teman-teman, karena banyak orang Jepang yang makan rendang di sini, jadi pedasnya dikurangin ya teman-teman ya. Ini warnanya bagus nih. Lanjut teman-teman, di sini masuk perbumbuan. Ini ketumbar bubuk kurang lebih 40 gram masuk, dan tambahkan lagi ini bumbu aromatiknya. Ini ada kayu manis, kapulaga, dan cengkeh, juga bunga lawang, daun jeruk, dan serai ya. Lalu tambahkan ini bumbu Minang kurang lebih 100 gram, dan bumbu Minang ini udah komplit ya, segala macam udah ada, dan ini wangi asli. Lalu tambahkan penyedap kurang lebih 4 sendok makan, dan tambahkan ini garam kurang lebih 100 gram ya teman. Jadi di bumbunya lebih dikasih di awal biar nanti gampang nyicipnya. Lalu ini saya sudah siapkan si dagingnya, udah saya cuci, dan ini juga ada kelapa parut ya, kurang lebih 2 kg atau kurang lebih sama dengan 15 butir kelapa parut. Nanti ini akan digongsong atau disangrai ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, saya akan panaskan ini si santannya dulu biar lebih matang duluan si santannya teman-teman. Jadi ini fungsinya biar nanti si rendangnya itu bisa awet, tahan kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Jadi kalau si santannya sudah dimasak duluan ya teman. Tapi ya tergantung teman-teman ya, mau dimasak duluan ataupun mau bareng. Tapi lebih bagusnya dimasak dulu, nanti hasilnya akan lebih mengkilat dan awet ya teman-teman. Begitu teman-teman. Oke, ikutin terus langkah selanjutnya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, ini si bumbu rendangnya sudah mulai menyusut, dan boleh ditambahkan minyak sedikit biar tidak menempel ya. Dan si santannya pun sudah mulai matang, jadi saya aduk-aduk terus biar tidak pecah ya posisi si santannya. Nah ini udah kelihatan matang ya teman-teman, si santannya ya teman-teman. Kalau udah matang begini, nanti bisa langsung dicampurkan ke sini teman-teman. Nah dimasukkan ke bumbunya teman-teman ya. Dan ini langsung dimasak kembali teman-teman, biar tercampur sama si bumbu, si santannya, terus diaduk-aduk rata. Dan sedikit agak dibesarkan apinya teman-teman, tapi ini sambil diaduk ya teman-teman ya. Nah ini sudah mulai benar-benar tercampur rata, lalu bisa dimasukkan ini si dagingnya teman-teman. Nah kalau ini tidak diragukan lagi karena si bumbu dan santannya sudah matang ya teman-teman. Jadi ini yang bakal menjadi nanti si rendangnya tuh bakal awet, buat tahan ya teman-teman. Rasanya akan lebih legit ya, biasanya gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, dan ini harus selalu diaduk ya. Jadi jangan didiamkan terus karena biar si santannya itu tidak pecah ya teman-teman. Nah, ini selalu diaduk. Baiklah teman-teman, dan di wajan yang satu lagi ini saya mulai nyangrai atau menggongsong si kelapa parut ya teman-teman. Nah ini biar warnanya tuh sampai coklat ya teman-teman, sampai kering, benar-benar kering coklat itu teman-teman. Jadi lumayan juga lama ini, bisa makan 1,5 jam kurang lebih ya, karena di apinya tuh api kecil teman-teman, nggak bisa api kencang ya, biar hasilnya itu tidak gosong dan bagus. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Sesekali ini si rendangnya diaduk terus, jadi sambil ngegongsong si kelapa parutnya. Itu pun sama, si kelapa parut pun harus dibolak-balik diaduk karena ini pun akan bisa gosong juga teman-teman. Ya terus saja dibolak-balik teman-teman sampai benar-benar tidak pecah ya teman-teman ya. Dan ini pun sama kelapanya. Nah ini teman-teman, kelapa parutnya udah disangrai, jadi warnanya sudah sedikit coklat atau udah coklat ya, udah cukup ya teman-teman. Nah ini kayak serundeng ya teman-teman ya. Dan ini biar didinginkan dulu nanti, dan habis didinginkan akan saya haluskan teman-teman, biar nanti keluar minyaknya teman-teman. Nah jadi begini ya. Oke. Dan ini si rendangnya masih tetap saya diaduk-aduk teman-teman. Ini masih lama, masih berjalan 1 jam lebih, sudah mulai mengental, dan ini masih jadi kalio ya teman-teman. Kalio atau mirip kare ya. Ini si kuahnya masih mengental, dan ini kira-kira 30 menit lagi akan jadi ya rendang. Dan di saat begini harus sering diaduk ya teman-teman, biar di bawahnya itu tidak gosong, dan nanti rasanya kalau gosong akan agak pahit-pahit ya. Jadi ini harus selalu diaduk. Dan mumpung masih begini, saya akan tambahkan bumbu terakhir, yaitu ini ladaku ya teman-teman. Nah, ini lada ini dikasih terakhir biar si wanginya tuh masih tercium. Nah ini kira-kira aja teman-teman, kira-kira 1 sendok teh atau lebih ya. Oke, dan ini diaduk, dan ini akan nampak wangi. Nah, ini masih diaduk terus ya teman-teman ya. Mantap ya. Ini belum jadi ya teman-teman, masih kalio ya. Oke teman-teman, ini si rendangnya sudah jadi, sudah mengeluarkan minyak, dan ini makan waktu kurang lebih 3 jam nih teman-teman ya. Jadi ini hasilnya. Dan tibalah ini saatnya saya tambahkan lagi ini si bumbu kelapa yang disangrai tadi, dan ini sudah dihaluskan jadi mengeluarkan minyak juga, dan ini rasanya akan lebih legit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya, bikin rendang ini di akhir mau jadi ditambahkan kelapa parut sangrai yang sudah dihaluskan ya teman-teman, dan terus diaduk, dan wanginya tuh tercium sekali ya, khas sekali teman-teman. Oke teman-teman, penasaran bagaimana? Nanti saya akan icip-icip teman-teman ya. Oke baiklah teman-teman, selanjutnya akan saya icip ya. Mohon maaf ya, saya nyicipnya sambil berdiri ya teman-teman, karena ini tempatnya sempit, dan ini hanya nyicip saja teman-teman ya. Jadi bukan makan, nyicip saja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mohon dimaaf ya kalau saya ini makan tuh rada-rada berdiri, nggak apa-apa. Ini saya ambil 2. Ini bumbunya yang mantap sekali tuh teman-teman. Oke, mantap ya. Bisa dicip dulu bagaimana rasanya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Coba icip. Ini dagingnya ini ada sedikit urat-uratnya ya, tapi ini enak. Oke, saya tumis dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Icip ya. Bismillahirrahmanirrahim.
nggak bisa berkata-kata teman-teman. Rasanya tuh bener-bener legit. Jadi legitnya itu udah ditambah santan, terus keluar minyaknya, ditambah lagi serundeng yang kelapa sangrai diparut ya teman-teman. Jadi itu menambah legit rasa rendangnya dan rasanya nendang sekali teman-teman. Jadi ini cocok sama nasi dan cocok juga nanti untuk bulan puasa atau lebaran ya, bikin rendang ini. Dan si rendang ini akan awet 1 bulan kurang lebih ya teman-teman, karena cara memasaknya si santannya tadi di awal dimasak dulu teman-teman. Jadi biar dimasak dulu, matang dulu. Jadi begitu teman-teman ya caranya. Diikutin terus, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan ini bisa menjadi buat ide usaha teman-teman ya. Ide usaha bukan nasi rendang ataupun nasi padang, silakan teman-teman. Mantap loh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mat. Mantap. Sama nasi apalagi. Mau berhenti teman-teman, pinginnya terus. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini saya perlihatkan lebih dekat. Tuh, mantap tuh sampai apa? Keluaran minyaknya keluaran ya teman-teman. Oke, sampai di sini videonya teman-teman ya. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman bikin rendang di rumah ya. Bisa buat ide usaha dan bisa juga buat makan buat keluarga ya, buat santap buka puasa ataupun sahur nanti teman-teman. Dan ini awet, bisa tahan sebulan nih teman-teman, dijamin ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.